Halo sahabat pokok, teman-teman bonsai Indonesia. Jumpa lagi dengan saya Rudi Juliarto dalam channel YouTube Pokok Art. Kita kembali bertemu dengan pohon ini. Ini adalah jenis pohon serut. Teman-teman mungkin karena sudah hafal pohon ini sering dijuluki serut lebaran. Karena pada waktu itu saya styling pertama pohon ini pada saat sehari menjelang lebaran. Kira-kira kalau lebaran tahun ini berarti udah 2 tahun, udah dua kali lebaran. Nah, setelah diproses selama kurang lebih 2 tahun, inilah hasil yang kita dapat, teman-teman. Itu tadi adalah video sebelum pohon ini dilakukan pruning. Kemudian ini sudah 90% selesai, hampir selesai kita pruning. Kita perlihatkan dulu kondisinya ya. Jadi apapun jenisnya, apabila kita memproses dengan istilahnya mengikuti pertumbuhan pohonnya step by step, antara pembuatan cabang, ranting, anak ranting dan seterusnya, maka dalam kurun 2-3 tahun pohon itu semestinya sudah mencapai kondisi yang bisa dikatakan matang. Matang artinya sudah mencapai perpecahan cabang ranting yang maksimal. Seperti kita tahu bersama bahwa pada dasarnya kita memproses bonsai, selain membuat desain di awal, kemudian selanjutnya yang diproses adalah pertumbuhannya. Pertumbuhan apa? Pertumbuhan cabang, ranting, anak ranting, cucu ranting dan seterusnya, sesuai dengan seberapa bisa pohon mengalami perpecahan tersebut. Nah, untuk serut biasanya bisa mecah sampai bisa dikatakan matang sampai ke level 4 ke 5. 5 bisa, tapi sulit. Biasanya perlu ketuaan yang lebih dari 10 tahun baru dia bisa sampai mecah ke level 5. Karena sebenarnya kenapa saya katakan di level 4 sering berhenti? Kebanyakan diproses tidak tuntas ya, tidak tuntas. Artinya level 4 sebenarnya bisa mecah ke level 5, tetapi kebanyakan proses menjadikan level 4 ke level 5 kurang diperhatikan, sehingga sering kita lihat adanya perantingan di ujung yang bahasanya apa ya, brokoli. Jadi dia merengkel-merengkel gitu, tidak mecah-mecah satu persatu. Jadi mecah satu persatu artinya terlihat jelas antara level 4 ke level 5 ada perpecahan, itu terlihat jelas. Nanti saya akan praktekkan pada pohon ini. Ya, pada pohon ini saya sudah dari awal mengawali pembuatan cabang. Ada yang pembuatan cabang, ada yang pembuatan ranting. Nanti bisa dilihat videonya yang pertama, kedua, dan ketiga. Linknya akan saya share di deskripsi. Bagaimana awal pohon ini saya tangani. Kemudian pencapaian apa sampai sekarang, dia udah sampai ke level 4. Nah, dari sini bisa saya perlihatkan kondisi secara detail, teman-teman. Jadi inilah perpecahannya, bisa dilihat ya, dari cabang mecah ke ranting, ranting mecah ke anak ranting mecah ke cucu ranting, semuanya jelas. Meskipun ini masih carut marut, nanti akan saya pilihin lagi untuk mempertegas perpecahan tersebut ya, tidak saling silang, tidak ada yang di belakang. Nah, itulah nanti kerjaan saya pada konten kali ini. Selain itu saya akan memeriksa pengawatan ya, pengawatan sudah banyak yang masuk ya. Inilah bukti bahwa serut meskipun diproses percabangannya dia tetap bisa membesar ya. Jadi kalau 2 level ke depan, misalkan kita sedang memproses anak ranting, cabang ini masih bisa membesar ya, kecuali kita sudah memproses cicit ranting, mungkin cabangnya udah nggak bisa besar, tapi nanti rantingnya bisa besar ya. Seperti itu, kira-kira 2 level dari sebelumnya masih bisa membesar. Nah, seperti ini boleh saya katakan anak rantingnya bisa membesar, tetapi cabangnya di sini sudah tidak membesar. Ya, di sini buktinya kawat yang di cabang dia tidak terjerat. Ini bisa dilihat ya. Sedangkan kawat yang di ranting terjerat. Ya, artinya 2 level sebelum perpecahan terakhir itu masih bisa membesar. Ini masih bisa membesar ya, kawatnya terjerat. Tetapi yang di sini sudah tidak terjerat, sudah terlihat
tidak berjalan. Oke teman-teman, sebaiknya ini kita selesaikan dulu untuk pruningnya, kemudian nanti saya terus akan menjelaskan apa-apa yang saya lakukan pada tahap seperti ini. Bagaimana mengatur atau menata atau mengarahkan lagi kondisi pada kematangan yang cukup lumayan ini. Boleh dikatakan sudah 80% ini teman. Sambil pruning mumpung mendung nih. Sambil pruning penjelingan. Ya. Ya, ini saya akan praktekkan bagaimana saya melakukan pemilihan pada kondisi yang kematangan yang di sini sudah cukup maksimal ini untuk pohon ini. Kemudian ada beberapa yang masih muda ya. Nah, di sini bagaimana cara nanganin saya, kemudian di sini bagaimana cara saya menangani, nanti kita lihat perbedaannya. Saya mulai dari yang ini dulu. Ya, ini saya akan memberikan contoh bagaimana saya melakukan penanganan pada salah satu bagian mahkota dari salah satu pohon di pohon serut ini. Ya, ini adalah mahkota sebuah batang pohon, katakanlah ya. Dia sudah berbentuk, artinya perpecahannya bisa dilihat dari atas. Perpecahannya sudah terstruktur sesuai dengan diameter yang tadinya saya inginkan. Jadi inilah perpecahan-perpecahannya. Ranting-ranting yang kita bagi menyebar. Ya, satu hal yang belum ditentukan pada mahkota yang ini adalah menentukan dominan arah tumbuh dari pertumbuhan mahkotanya. Kita tahu bersama secara keseluruhan pohon ini mempunyai arah tumbuh sedikit mengarah ke sebelah kiri, ya, ke sebelah sini ya. Kemudian masing-masing akan saya tunjukkan dengan ini, bisa dilihat di sini. Nah, ini adalah penekanan arah tumbuh. Adanya ekor atau ujung dari kelompok-kelompok tertentu ya. Kalau di sini kelompok mahkotanya ujungnya adalah ini. Tetap yang sana kita pangkas, artinya kita tumpulkan, yang di sini kita runcingkan. Nah, yang untuk khusus mahkota ini saya masih belum menentukan ujung-ujungnya. Nah, kali ini akan saya tentukan. Saya akan memilih ujungnya adalah nanti dari ranting yang sebelah sini. Nah, ini ada pertumbuhan yang bagus. Kemudian nanti akan saya pilih menjadi ujung dari mahkota ini. Nah, dengan mengarahkan salah satu ranting ini untuk menuju ke arah yang sesuai dengan arah tumbuh yang ditentukan, maka untuk khusus mahkota yang di sini penekanannya adalah ujung dari nanti pertumbuhan ini. Nah, selanjutnya bagaimana? Selanjutnya koreksi bahwa apakah ini semua sudah tidak ada permasalahan, artinya tidak ada carut-marut cabang ranting atau bagaimana. Nah, ternyata masih ada. Ya, ini bisa dilihat. Nah, ini ada sebuah pertumbuhan yang muncul dari bagian mahkota pembantunya. Ya. Kemudian dia menyilang ke arah mahkota yang utama ini. Nah, ini sebaiknya saya buang dulu. Dengan demikian artinya kita bisa memperlihatkan bahwa memang pertumbuhan terpisah antara mahkota utama ini dengan mahkota pembantu yang di belakangnya. Nah, sekarang saya akan melakukan pembentukan mahkota utamanya. Ya, otomatis nanti kalau ditentukan arah tumbuh ke sebelah kiri, maka yang di sebelah sini akan saya pendekkan. Ini batasnya. Nah, mahkotanya sudah terlihat ya. Nah, ini tinggal kontrol aja nanti selanjutnya
mana-mana yang menyilang, mana-mana yang tumbuhnya di bawah, atau mana-mana yang seperti ini ya tumbuh di bawah, segera kita buang. Dari di pruning tadi kita tidak melakukan apa-apa karena memang dari awal kita sudah menentukan pembagian perpecahan cabang rantingnya. Jadi sekarang saya tinggal kontrol aja, tinggal kontrol perpecahan yang terakhir ini, yaitu ini sudah 7 ranting yang saya kontrol ini. Ya, ranting dan anak ranting dan cabangnya bahkan saya tidak kontrol sama sekali. Sudah pada posisi yang di awal sudah kita tentukan. Kemudian di sini ada mahkota pembantu nih sekalian. Nanti kawatnya akan kita lepas ya. Ini kawatnya udah pada masuk. Nanti kita lepas. Nah, sampai di mana dia bisa membantu mendukung penampilan dari mahkota utama. Kebetulan letaknya bagus sekali, ini agak di belakang dan kecil. Nah, nanti ini kan sesuai dengan pertumbuhan teman-teman. Yang di sini pertumbuhan dari mahkota utama, yang di sini pertumbuhan dari cabang atau ranting ini nggak tahu saya. Nah, jelas. Jadi tidak tercampur antara pertumbuhan yang ini dengan pertumbuhan mahkota utama. Demikian juga yang di belakangnya. Nah, selain memilah-milah kelompok-kelompok tumbuh masing-masing, kita juga harus memperhatikan volume atau besaran dari masing-masing. Apabila dia keluar dari cabang yang kecil atau ranting yang kecil, kita keluarkan volumenya kecil. Apabila besar, kita keluarkan besar. Nah, tapi besarnya kelompok-kelompok pembantu ini tidak akan melebihi besarnya mahkota utama. Logika seperti itulah yang kita pakai untuk membuat ataupun mengarahkan ataupun menentukan bagaimana sebaiknya kelompok tajuk dibuat. Dari awal, ya dari awal menentukan kita sudah harus tahu. Oh, ini nanti bakal lebih kecil dari itu, ini bakal di atas, ini bakal di bawah, ini bakal di belakang, semuanya harus ditentukan di awal. Oke, saya pikir ini cukup jelas ya. Cukup kompleks tadi saya jelaskan, mulai dari utama, kemudian pembantu-pembantunya, dan sekaligus arah tumbuh, kemudian ini volume masing-masing berdasarkan besarnya cabang ranting masing-masing. Saya lanjut dengan proses selanjutnya. Nanti akan saya sharingkan beberapa hal lagi yang memang perlu di-sharingkan. Ya, jadi ini saya lanjutkan lagi prosesnya untuk melakukan mostly penataan ulang ya. Jadi memang harus dipertegas lagi seperti tadi saya mempertegas ujung dari mahkota dari pohon yang ini. Ini adalah pohon multitrang berbatang banyak yang kebetulan tumbuh berkelompok dan kita membuat komposisi sebagai pohon berbatang banyak. Masing-masing karena berbatang banyak berarti pohonnya ada banyak juga. Masing-masing pohon kita keluarkan pemimpin atau mahkota ya. Untuk yang pohon yang ini kebetulan mahkotanya adalah ini, belum kita tentukan juga mana yang menjadi ujung nanti dari mahkota tersebut. Saya memilih ada 3 pilihan nih teman-teman, 1, 2, 3. Saya memilih yang ini nanti akan menjadi ujung dari mahkota pada pohon yang ini. Jadi ini saya pertegas lagi dengan melakukan pengarahan lewat pengawatan ini untuk menentukan ujung dari mahkota pohon yang ini. Nah, ini adalah ujungnya. Kemudian yang ini kita potong. Yang ini kita potong. Nah, kemudian ini kita potong. Dengan demikian arah pertumbuhan lebih tegas menuju ke ujung dari yang sudah kita tentukan ini. Tidak perlu terlalu panjang. Nah, sama seperti yang sebelumnya, dari pertumbuhan yang carut-marut ini kita koreksi. Mana yang tumbuh ke bawah, mana yang terlalu menyamping atau pertumbuhan yang bahkan saling silang, kita kurangi dulu ya, karena ini bertumpuk-tumpuk teman-teman. Nah, kebetulan ini
mahkotanya terdiri dari beberapa ranting, jadi ini bertumpuk-tumpuk. Beda dengan tadi, kelompok mahkotanya tunggal, kemudian yang lain sebagai pengikut. Jadi ini adalah cabang pengikut, kelompok pengikut, sorry. Sedangkan kelompok mahkotanya adalah di sini. Oke, saya lanjut. Inilah kelompok mahkotanya. Nah, sekarang secara detail bisa dilihat ya bahwa memang karakter dari perantingan serut adalah ruasnya pendek-pendek. Ya. Tadinya di awal saya sudah sampaikan bagaimana sebenarnya karakter perantingan daripada pohon serut. Saya sudah sampaikan karakternya adalah pendek-pendek, banyak sekali perpecahannya. Kemudian di awal mungkin bisa dilihat ya video awal saya. Ini waktu saya ranting pertama masih terlihat kecil-kecil. Jadi kesan pendek-pendeknya, kesan gemuknya ini masih belum terlihat. Tapi sekarang udah mencapai pertumbuhan dan perpecahan yang banyak. Kita sekarang baru bisa melihat bahwa seperti apa ya, kekar karena besar dan pendek itunya perpecahan rantingnya atau anak rantingnya ini. Ya, ini sudah selesai teman-teman. Kita tadi melakukan pengarahan ulang, melepas kawat, kemudian memasang kembali apa-apa yang masih belum bisa nurut terhadap pengawatan, terhadap pengarahan kawat. Nah, sampai di sini saya sudah melakukan pembentukan ulang tajuk-tajuk yang sudah ditentukan. Sekarang bisa dilihat dengan sangat jelas
bahwa memang pohon ini sudah mencapai kematangan yang cukup lumayan, kurang lebih 80% teman-teman. Ya, ini sudah tidak ada penambahan lagi, penambahan cabang atau ranting saya pikir sudah tidak ada. Justru sebaliknya, pada kesempatan kali ini sekaligus saya akan melakukan koreksi. Koreksi apa? Koreksi terhadap keberadaan cabang ranting yang memang tidak diperlukan atau dirasa mengganggu kehadirannya. Ya, kita tahu bersama, kita saksikan bersama bahwa pohon ini memang diproses setelah layak dari proses pembuatan bahan, kemudian kita finishing. Ya, proses finishing itu meliputi pembuatan sedikit cabang, kemudian ada mulai dari ranting. Jadi mulai dari tahap kedua kita memproses pohon ini sampai sekarang dalam waktu kurang lebih hampir 2 tahun. Ya. Jadi tidak hanya santigi saja yang saya bisa proses 2 tahun bisa mencapai kematangan 80%. Serut pun bisa. Nah, hal ini sesuai dengan apa yang sering saya sharingkan bahwa saya tidak men-sharingkan sebuah tutorial. Ya, saya men-sharingkan pola pikir bagaimana selayaknya sebuah pohon dibuat. Ya. Jadi mungkin teman-teman masih banyak yang bertanya-tanya, buat bonsai kok cepat 2 tahun, buat bonsai itu puluhan tahun dan lain-lain. Ya, kalau nggak digarap ya puluhan tahun. Tetapi kalau digarap ternyata tidak memerlukan waktu yang lama. Saya pernah juga garap sinensis, katanya lama, juga cukup 1-2 tahun sudah terlihat. Artinya sudah mencapai proses 80%. Intinya adalah apa? Intinya adalah memproses percabangan dan perantingan. Inilah yang sering saya sharingkan. Mungkin teman-teman juga masih meragukan hal ini, tetapi itulah sebenarnya yang memang harus dilakukan. Untuk mencapai kematangan yang seperti ini, kita memproses percabangan, perantingan, anak ranting, cucu ranting dan seterusnya. Ya, apabila itu bisa dicapai, kematangan pada perpecahan yang maksimal, maka pohon itu bisa disebut matang. Nah, oke, saya lanjut lagi dengan proses pohon ini, yaitu melakukan koreksi. Yang pertama, saya sedikit merasa terganggu dengan kehadiran satu cabang ini. Ya, cabang ini pertumbuhannya juga tidak terlalu mempunyai kekuatan yang masif. Artinya dia nanggung, ngambang. Kemudian keberadaannya juga seolah-olah menutup keberadaan perantingan yang di belakangnya. Yang justru apabila saya buka ruangan di sini akan membuka ruang pandang ke belakang. Ya, ini coba saya hilangkan, saya potong, kemudian kita lihat perbedaannya. Ya. Dengan saya memotong ini tadi, keberadaan dari atau gerak dasar dari pohon ini lebih jelas. Saya ulang ya. Tadi di sini. Kemudian kita potong. Nah, keberadaan atau gerak dasar dari pohon ini lebih jelas. Kemudian secara dimensi saya lebih bisa menampilkan lebih bagus karena apa? Nembus ruangnya sampai kita bisa melihat ke belakang. Ya, itu tadi salah satu pengurangan yang utama. Kemudian ada lagi teman-teman yang kedua. Yang kedua adalah keberadaan dari pohon kecil ini. Nah, di sini ada pertumbuhan atau kekuatan tumbuh yang besar, bisa mewakili sebuah pohon. Jadi ini adalah pohon kecil yang berada di tengah-tengah dari kehidupan secara keseluruhan. Menurut saya kehadirannya tidak menambah apa-apa. Kemudian alasan utama adalah keberadaan dia ini berada di bagian yang cukup dalam dari secara keseluruhan komposisi pohon ini, sehingga sulit untuk pohon ini nanti bisa berkembang. Ya, sama dengan yang alasan yang tadi cabang saya potong, bahwa apabila saya melakukan pemotongan terhadap pohon ini atau membuang pohon ini, saya akan bisa memperlihatkan dimensi yang lebih bagus. Ya. Ini keberadaannya juga nanggung.
dia sebagai middle ground juga tidak, sebagai foreground tidak, background apalagi. Kemudian sinar yang dia dapat juga tidak sebagus cabang ranting atau pohon yang lain. Mas Wawan, bisa dibantu Mas? Ya, ini dipotong langsung oleh pemiliknya pohon teman-teman. Jadi untuk mengurangi satu batang pohon ini, saya meminjam tangan justru pemiliknya sendiri, Mas Wawan A1 dari Semarang. Ya, setelah kita potong, kita lihat lagi apakah apa yang saya analisa di awal menjadikan pohon ini berpenampilan yang lebih bagus dengan mengorbankan pemotongan satu pohon kecil tadi. Ya, dimensi lebih terbuka, kehidupan keberadaan pohon berjajar ini juga lebih jelas. Foreground, background juga sekarang lebih jelas. Untuk tentu saja middle ground adalah pohon utama ini ya. Ya, ini ada lagi, ini sih minor sih, tidak terlalu besar yang saya buang. Sama, saling tumpuk. Ini juga terlalu panjang. Ya, di awal pembuatan pohon ini, pada awalnya saya menentukan gerak dasar, apakah sudah enak ataukah sudah bagus. Kemudian saya melakukan perubahan gerak dasar. Bahkan ini adalah pembuatan baru. Ya, kita ketahui bersama waktu itu tidak ada pertumbuhan kecil yang saya besarkan sampai menjadi sebesar ini dan jadi sebuah pohon baru. Termasuk yang ini, ya ini dulu ada, tapi pertumbuhannya menyilang entah kemana, kurang enak, sehingga saya harus membuat terusan gerak dasar baru dan membentuk mahkota di sebelah sini. Ya, ini waktu kemarin kita kawat pakai kawat nomor 6 teman-teman, sehingga ini udah terjerat karena si terusan batang ini membesar jadi terjerat. Karena ini udah sangat besar dan kita udah tidak bisa melakukan pengawatan lagi, sedangkan arah tumbuhnya ini menurut saya masih kurang enak, maka saya akan khusus untuk yang terusan gerak batang ini saya akan melakukan teknik tracking untuk mengarahkan pertumbuhannya menuju ke pertumbuhan yang kita kehendaki, yang lebih enak, yaitu diarahkan sedikit ke depan, ke samping. Ya, oke, saya ulang ya, mulai dilihat dari depan. Ini adalah sebuah garis yang mengganggu teman-teman. Jadi ini adalah gerak batang utama. Kemudian di belakang kita lihat ada garis ini. Ya, garis ini seolah-olah tidak selaras atau serasi dengan gerak batang yang utama. Bisa dilihat ya, garis ini. Ya, sekarang akan saya rubah garisnya atau arahnya atau posisinya sehingga bisa nanti menyatu dengan komposisi garis secara keseluruhan. Saya akan tarik dia sampai di sebelah sini. Nah, bisa dilihat perbedaannya. Oke, nah ini karena udah cukup besar, teknik yang saya gunakan adalah teknik tracking. Ya, kita tarik dengan kawat untuk mengarahkan terusan batang yang besar ini. Ya, teknik ini sudah saya lakukan dan sudah saya buktikan berkali-kali di pohon ini. Mungkin sekali lagi bisa dilihat di konten sebelumnya. Saya lakukan pada beberapa cabang yang di sebelah sana. Sama, hasilnya akan nurut. Kemudian tidak perlu dipertanyakan lagi, pasti nanti akan nurut.
sama dengan pada waktu kita melakukan pengarahan dengan pengawatan. Ini adalah teknik tracking. Serut apalagi relatif lentur ya teman-teman, gampang sekali dia nurut ya. Itu semua dulu banyak sekali yang di sebelah sini kita menggunakan teknik tracking karena memang ukurannya udah terlalu besar untuk di bending kawat. Satu lagi yang ingin saya sharingkan bahwa di awal saya udah pernah menyaringkan bahwa sebaiknya di dalam melakukan bending untuk membuat sebuah pohon ataupun cabang ataupun ranting itu tidak terlalu dipaksakan. Dipaksakan di bending sampai jaringan kambiumnya rusak. Hal itu akan menyebabkan kerusakan yang fatal sehingga cabang ranting tersebut tidak akan mudah untuk bisa melakukan pembesaran. Jadi itu bahasa saya kerdil, artinya dia tidak akan besar apabila kita bending sampai kambiumnya, jaringan kambiumnya rusak. Nah, caranya bagaimana? Cukup dengan pengarahan saja. Cabang ini mau diarahkan kemana? Kemudian muncul pertanyaan bahwa wah kalau gitu apa namanya, gerakannya akan mulus, akan terlihat mudah, mulus ya. Tapi saya sudah banyak sekali membuktikan dari gerakan yang mulus tersebut nanti akan bergerak sendiri sesuai dengan karakter pohonnya. Ya, ini dulu juga sebuah cabang kecil yang tumbuh dari awal mulus juga. Sekarang sudah mempunyai gerakan-gerakan sendiri. Ya, gerakan-gerakan ini bukan saya bending, tetapi sesuai dengan apa namanya, karakter tumbuhnya pohon serut. Ya, jadi sekarang udah hampir tidak terlihat apa namanya, cabang-cabang yang bergerak mulus atau terlihat mudah, tidak ada. Hampir semuanya ada gerakan yang menyesuaikan dengan karakternya pohon masing-masing. Ya, inilah teknik tracking. Nanti dia mudah-mudahan dalam waktu tidak sampai 1 tahun nurut ya. Setelah sekaligus menunggu perkembangan dari mengerasnya kayu dari terusan batang yang ini. Ada satu lagi yang ingin saya sharingkan. Di awal juga saya sudah mention bahwa gerak dasar utama pohon ini ada satu kejanggalan yang kurang enak, yaitu pengecilan. Ya, waktu itu sekali lagi bisa dilihat video di awal, teman-teman. Saya benar-benar membicarakan masalah ini, bahwa terusan gerak batang utama ini sampai dengan pemotongannya di sini, kemudian muncul terusan gerak batang, ini pengecilannya kurang smooth waktu itu. Ya, sekarang terbukti terusan gerak batang ini membesar. Ini kawat 6 sampai menjerat hampir separuh dari kawatnya. Ya, ini membesar. Ya, entah, saya pikir lebih dari 30% ini membesarnya. Sehingga sekarang tidak begitu terlihat sebuah kejanggalan terusan gerak batang yang mendadak ukurannya mengecil. Jadi ini sudah lumayan semut. Mudah-mudahan ini terus membesar sehingga akan terjadi terusan gerak batang yang memang benar-benar mempunyai pengecilan yang semut. Nah, teman-teman, inilah sebuah bukti bahwa apa yang sering saya katakan, pohon itu bisa diproses dengan satu syarat, kesehatan yang bagus, mempunyai kesehatan yang bagus. Nah, terbukti hanya dalam waktu 2 tahun kita sudah memperoleh hasil yang sangat signifikan. Mudah-mudahan dalam waktu 1 tahun pohon ini sudah mencapai kematangan yang 90% ke atas, sehingga mungkin bisa ditampilkan dalam sebuah
kontes atau pameran. Untuk penanganan berikutnya adalah tadi banyak sekali luka-luka yang kita lakukan akibat pemotongan ya. Ini jangan lupa diberikan salep. Nanti akan kita berikan salep semua luka-luka ini. Karena serut rentan sekali terhadap hama, terutama pengerat batang ya teman-teman. Akibat luka seperti ini yang besar, ini kalau nggak segera dikasih salep, dia akan mudah sekali dimasukin serangga pengerat batang. Serangga pengerat batang bisa masuk lewat luka jeratan kawat seperti ini, kemudian luka hasil pemotongan atau hanya tergores oleh pisau pahat atau dan lain-lain, itu membuka ruang untuk serangga pengerat batang bisa masuk ke batangnya. Sangat rentan karena memang berupa larva yang tidak kelihatan mata, kemudian dia merusak seluruh isi dari cabang atau ranting yang dimasukin. Perawatannya cukup mudah ya, perawatan kesehatan serut. Kita tetap menjaga agar pohon ini tetap sehat, tetap bersih, dalam arti tidak mudah terserang atau terhinggapi oleh macam-macam serangga atau kutu yang tidak diinginkan. Biasanya kutu putih yang sering mengganggu serut, termasuk tadi pengerat batang ya. Dengan memberikan hama rutin dalam musim hujan tiap 2 minggu, dalam musim kemarau tiap 1 bulan. Oke teman-teman, sebelum saya tutup, ini saya putar dulu untuk memperlihatkan secara keseluruhan hasil dari penanganan pohon serut ini selama kurang lebih 2 tahun. Saya punya beberapa konten tentang pohon serut ya. Mungkin karena terhalang beberapa hal sehingga tidak bisa meneruskan. Hanya 1 pohon ini yang bisa saya teruskan sampai penanganan keempat, kelima. Sehingga dari pohon ini kita bisa melihat hasilnya, kita bisa melihat apa yang saya lakukan terhadap sebuah penanganan sebuah pohon serut. Ya, untuk media pohon ini sejak ditangani pertama, kita tahu bersama saya melakukan langsung potong akar dan lain-lain. Kemudian kita ganti pot, ya itu awal 2 tahun yang lalu. Kemudian di pertengahan tahun kedua, 1 tahun kemudian kita melakukan hanya pergantian media sebagian. Kita korek, kemudian diganti medianya kurang lebih 30%, diberikan Dekastar dan Furadan baru. Kemudian sampai sekarang masih belum dilakukan pergantian media. Karena pertumbuhannya bisa dilihat tadi sungguh luar biasa. Luar biasa, kewalahan kita kalau serut dalam kondisi sehat. Ini pun penanganan dalam waktu 2 bulan sekali sebenarnya sudah sangat sudah sangat agak terlambat, maksud saya, bukan sangat, agak terlambat. Biasanya 1,5 sampai 1 bulan harus dilakukan kontrol. Apalagi sudah dalam kondisi yang seperti ini. Ini sudah enak, kita sudah tinggal kontrol aja. Tajuk-tajuknya ini sudah terbentuk. Tinggal kontrol aja, jangan sampai ada pertumbuhan di ketiak ataupun di bawah ataupun bahkan di pangkal batang, itu sudah tidak kita butuhkan lagi pertumbuhannya. Jadi kontrol-kontrol terhadap hal-hal seperti itu. Ya semua ini juga karena kita sering ngopi aja. Jadi pokok itu kan bonsai dan kopi. Ngopi dulu, Pak. Mas Wawan, terima kasih. Oke, pohonnya bagus sekali ini, Mas. Makasih Pak Rudi, udah luar biasa ini. Akhirnya punya serut yang lain daripada yang lain. Ya, karena kopi. Siap. Ngopi terus, mantap Pak Rudi. Oke teman-teman, sampai di sini perjumpaan kita. Semoga ini bermanfaat. Jangan lupa lihat linknya yang sebelum tiga link sebelum saya tangani pada hari ini. Semoga ini bermanfaat. Tetap ikuti terus channel YouTube Bokop Art untuk segala info, teknik, dan sharing saya membuat bonsai. Tetap semangat, mari kita berkarya, karya bonsai Indonesia, bonsai tropis. Konsepnya Bokop. Salam Bokop.